Habib saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga Untuk itu kami mendorong kepada aparat penegak hukum agar segera menangkap perusuh tersebut. Ya, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Provokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah, Masya Allah. ada seorang musisi, saudara, ceramah. Apa dia bilang? Saya dulu dari masih muda punya teman Habib, tukang mabuk. Melakukan gesekan dengan FPI dan kita memenangkan pertempuran ini. Ajar kejar siapapun yang mengganggu ulama, siap takbir. Korban selamat menyatakan melihat KDM di lokasi kericuhan, tapi KDM menyatakan tidak ada di sana. Katurnya gambar Kang Deddy Mulyadi lagi bikin dinasti. Jadi siap-siap Tempo bakal diserang fans fanatik KDM. Tapi saya sangat setuju dengan Tempo ya guys. Apa kabar sahabat santri? Kali ini kita akan mengomentari ya video-video yang lagi viral, video-video yang lagi panas, yang berseliweran di media sosial. Ada Habib Bahar yang ngamuk-ngamuk, juga ada terbaru dari Habib Rizik ya, yang digerutuk oleh masa PWILS di Jawa Tengah. Kronologinya hingga terjadi bentrok ya. Juga ada yang terbaru dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Bagaimana videonya? Kita tonton satu persatu, tetapi sebelum kita lanjut kepada video selanjutnya, buat Anda yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe. Jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan, biar setiap channel ini upload video terbaru, Anda orang pertama yang mendapatkan notifikasinya. Ini videonya, monggo ya. Sambil ngopi juga boleh, sambil rokok juga boleh. Kita santai-santai saja ya menonton videonya. Daripada nggak ada aktivitas boring, nonton video seperti ini bisa mengedukasi kita ya, untuk memilah dan memilih video mana yang enak untuk dilihat ya. Ini dia videonya, silahkan. Habib saat ini akan berangkat ke Malang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Saya mau tanya, lihat di sini, kiai bersatu, bagus tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Apa terpenting? Maju. Siap untuk menjaga ketenangan, siap menjaga kedamaian, siap untuk tetap maju. Saya mau tanya, kita datang kemari mau perang atau mau ngaji? Baca selawat badar. Insya Allah kita akan menang lawan PKI. Ternyata alhamdulillah di mana-mana bersatu dengan umat Islam, bersatu dengan ormas-ormas Islam melawan PKI, dan Allah memberikan kemenangan, saudara. Dan saya hanya modusnya sama, caranya sama, caci maki ulama, caci maki agama, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela takbir. Shallu ala nabi. Maju, maju, maju.
Habib siapa? Jangan punya, jangan. Taruh di sini. Sesama umat Islam ini sampai sekarang masih rusuh. Jangan punya, jangan. Taruh di sini. Ini Habib siapa? Habib Muhammad. Habib Tamburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abi Khalil, Ketua Umum Laskar Fisabilillah Indonesia, mengutuk keras kejadian yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, di mana organisasi PWI-LS bentukan Imaduddin dan kawan-kawan dengan membawa pentungan dan senjata tajam telah menyerang sebuah acara pengajian. Apapun alasannya, penyerangan terhadap pengajian telah mencederai hati kami sebagai umat Islam. Untuk itu kami mendorong kepada aparat penegak hukum agar segera menangkap perusuh tersebut dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Yang kedua, kami menuntut agar PWI-LS dibubarkan karena sudah jelas memecah belah umat dan membuat kerusuhan di negara tercinta kita, negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, provokasi luar biasa. Sahabat saya itu Rizik Syihab ini sahabat dari muda, saya bersahabat sama dia. Tapi sekarang Masya Allah megalomania, ngajak perang aja bawah. Perang, revolusi. Memang tujuannya dia memang mau pengen jadi Khomeini di Indonesia. Itu cita-citanya. Hati-hati ya Allah, astagfirullahaladzim. Makanya saya ingin tunjukkan kepada bangsa Indonesia, kepada umat Islam Indonesia, kepada Ba'alawi, saya ada di PWI. Karena PWI lah satu-satunya organisasi yang punya komitmen untuk menjaga akidah umat Islam, untuk menjaga kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada pengotoran turunan-turunan palsu ini. Oleh karena itu, saya wakafkan karir saya, jiwa saya, usia saya untuk membackup gerakan persatuan perjuangan Wali Songo Indonesia. Ada seorang musisi, saudara, ceramah. Apa dia bilang? Saya dulu dari masih muda punya teman Habib, tukang mabok. Saya berteman bertahun-tahun sama dia. Pokoknya tiap ketemu dia mabok. Kemudian sampai ketemu udah tua masih mabok. Jadi Habib yang begini ini banyak. Akhirnya gara-gara dia punya teman Habib yang mabok, dari muda sampai tua, dia ngambil kesimpulan bahwa semua habaib bukan mabok. Kacau tidak? Kacau tidak? Ya enggak begitu dong saudara. Saudara, Habib itu manusia, betul? Bukan malaikat, betul? Dan tidak maksum, betul? Mereka sama dengan kita semua, sama. Saudara, kalau dari kecil dididik baik, Habibnya sampai gede, ya baik jadinya, betul? Kalau dari kecil nggak dididik dengan baik, pemabokan, sampai dewasanya yang pemabokan, betul? Betul? Nah, tapi kalau ada oknum-oknum Habib yang rusak, yang pemabokan, jangan dihukum semua Habib mabok, semua Habib rusak. Nggak betul logika semacam itu. Abi Khalil, Ketua Umum Laskar Fisabilillah Indonesia, mengutuk keras kejadian yang terjadi di Pemalang, Jawa Tengah, di mana organisasi PWI-LS bentukan Imaduddin dan kawan-kawan dengan membawa pentungan dan senjata tajam telah menyerang sebuah acara pengajian. Apapun alasannya, penyerangan terhadap pengajian telah mencederai hati kami sebagai umat Islam. Untuk itu kami mendorong kepada aparat penegak hukum agar segera menangkap perusuh tersebut dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Yang kedua,
kami menuntut agar PWLS dibubarkan karena sudah jelas memecah belah umat dan membuat kerusuhan di negara tercinta kita, negara Indonesia. Pada hari ini tanggal 23 hari Rabu 2025 kita melakukan gesekan dengan FPI dan kita memenangkan pertempuran ini. Mereka melakukan serangan menggunakan senjata tajam berupa parang, pentungan, dan lemparan-lemparan batu. Sedangkan kami yang hadir hanya menggunakan tangan kosong, beberapa pentungan itu bambu, bukan senjata tajam. Dan kami sempat terdesak dan akhirnya alhamdulillah kami bisa memukul mundur FPI. Dan setelah itu ketika FPI terpukul mundur, datanglah rombongan BRIMOB untuk menghalangi rombongan FPI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat kejadian di Pemalang antara PWI dengan FPI bentrok, ini satu hal yang sangat memalukan. Antara umat Islam sedang diadu domba, antara anak bangsa sedang bertikai. Tentu ada yang senang, pasti. Mereka yang sudah memprovokasi kita, mereka akan tertawa. Kita jaga, jangan sampai terjadi seperti di Suriah. Antar umat Islam akhirnya terjadi perang porak-porandalah negara itu. Yang dulu kaya raya. Jangan sampai itu terjadi di tanah air kita, karena ada orang yang akan bahagia dengan pertengkaran kita. Mereka akan support senjata, yang akhir terjadi permusuhan yang tidak pernah selesai. Padahal apa? Kita sesama muslim. Mari para pendakwah yang memberikan tausiahnya, maupun kiai maupun habaib, tolong berikan kelembutan dalam tausiah Anda terhadap umat. Katakan bahwa kita adalah saudara, tidak ada permusuhan di antara kita. Tidak ada yang saling membanggakan satu yang lain, semua adalah saudara. Ciptakan kedamaian, ciptakan ketentraman, ciptakan kelembutan di antar umat. Agar tidak terjadi pertikaian-pertikaian seperti ini. Negara ini sudah cukup indah, negara ini sudah terbangun begitu nyaman. Jangan dikotori dengan pertikaian-pertikaian lagi. Sudah cukup lama negara ini hancur poranda di saat perjuangan dulu. Biarkan warisan dari pejuang ini kita teruskan dengan sebaik-baiknya. Mari jaga. Saya mohon sekali lagi untuk para pendakwah agar memberikan tausiahnya yang begitu lembut terhadap umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys. Ada berita penting. Korban selamat menyatakan melihat KDM di lokasi kericuhan. Tapi KDM menyatakan tidak ada di sana. Bahkan mengatakan tidak tahu mengenai acara tersebut. Pertanyaannya, siapa yang berbohong? Korban dengan inisial SF saat dimintai keterangan mengatakan bahwa dirinya saat itu sedang antri makan gratis bersama keluarga. Saat itu waktu menunjukkan pukul 2 siang. Nah, tiba-tiba Deddy Mulyadi hadir, datang, dan memicu reaksi massa yang antusias ingin mendekat dan bertemu langsung. Dan saat itulah terjadi kericuhan. Bahkan SF menurut keterangannya terpisah dari keluarga dan dia terjatuh terinjak-injak dalam sesak-sesakan massa. Nah, pertanyaannya, siapakah di antara mereka yang berbohong? Tragedi Pesta Maut ini sudah dilimpahkan kepada Polda Jabar. Nah, menurut saya Polda Jabar harus melakukan investigasi menyeluruh ya. Dalam teori distribusi keadilan, ya, John Rawls, filsuf Amerika, menyatakan bahwa negara harus berpihak kepada kelompok yang rentan atau masyarakat yang kurang mampu. Gitu. Contoh, jika terjadi perselisihan hukum antara yang kaya dengan yang miskin, negara harus berpihak kepada yang miskin. Kenapa begitu? Karena yang kaya tentu dia bisa mengurus dirinya sendiri, ya. Dengan uangnya dia bisa membayar pengacara, membayar ahli, membayar saksi, ya, mengusahakan bukti-bukti. Tapi untuk yang miskin itu menjadi suatu hal yang sulit. Sehingga agar tercipta yang disebut dengan equality atau kesetaraan, negara harus membantu yang lemah agar kelompok ini tidak kehilangan hak-hak dasarnya. Apalagi jika kita kaitkan dengan kasus ini, lawan dari korban ini adalah orang yang bukan hanya berduit, ya, tapi juga dia punya kuasa sebagai seorang gubernur, ya, anaknya seorang DPRD, kemudian istri dari anaknya adalah seorang wakil bupati, ya, anak dari perwira tinggi polisi. Dan menurut saya dalam peristiwa ini banyak sekali keanehan, ya. Sekarang ini kan eranya digital, ya, CCTV ada di mana-mana, orang kemana-mana membawa smartphone. Orang hari ini sudah terbiasa merekam kejadian-kejadian yang mereka alami. Tapi dalam peristiwa tragedi maut, ya, yang merenggut 3 nyawa ini, video-video yang beredar itu hanya video-video yang ada di luar lokasi acara.
Minim sekali video-video di dalam lokasi. Apalagi dalam peristiwa itu kan yang hadir bukan 1-2 orang, ada ribuan orang. Banyak saksi-saksi yang bisa digali untuk mengetahui akurasi, untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi pada peristiwa tersebut. Tempo lagi bikin masalah nih guys. Cover karikaturnya gambar Kang Deddy Mulyadi lagi bikin dinasti. Jadi siap-siap Tempo bakal diserang fans fanatik KDM. Tapi saya sangat setuju dengan Tempo ya guys, karena KDM ini seperti sedang menyiapkan karpet merah untuk putra mahkotanya Kang Maulana. Makanya Kang Deddy ini terlihat seperti sedang giat-giatnya pencitraan, memompa elektabilitas, bukan cuma di Jawa Barat tapi di tingkat nasional. Contohnya, Kang Deddy berkali-kali ngomongin soal macet di Jakarta, banjir di Jakarta, APBD di Jakarta, bahkan RT Gen Z Jakarta diundang oleh KDM. Ngapain? Kan KDM Gubernur Jawa Barat, ngapain ngurusin Jakarta? Nah itu goalnya adalah untuk memperluas jangkauan pemberitaan. Jadi goalnya adalah 2029, jika Kang Deddy Mulyadi bisa maju dalam kontestasi Pilpres sebagai capres atau cawapres, maka dia akan potong kompas tuh. Anaknya mungkin akan menggantikannya langsung di posisi Gubernur Jawa Barat dan mantunya akan menjadi Bupati Garut. Tapi jika itu tidak terjadi, itu tidak bisa, maka Kang Deddy tetap akan maju sebagai Gubernur Jawa Barat sambil mempersiapkan jalan untuk putra mahkota di tahun 2034. Jadi proyeksi saya, KDM ini akan membangun dinasti seperti dinasti Atut di Banten. Jadi warga Jawa Barat mesti hati-hati karena permainnya akan sangat halus sekali. Asal Kang Deddy tahu ya, ini negara demokrasi, bukan kerajaan. Kalau di kerajaan sudah terbiasa tuh, namanya pernikahan politik. Seperti yang terjadi di Perang Bubat itu adalah pernikahan politik yang gagal antara Raja Majapahit Hayam Wuruk dengan Putri Sunda Dyah Pitaloka. Dalam kerajaan biasa itu untuk mempertahankan kekuasaan, untuk memperluas wilayah. Tapi ini adalah negara demokrasi yang kekuasaannya dibagi-bagi antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Jadi akan terjadi yang namanya konflik of interest ketika Kang Deddy sebagai Gubernur Jawa Barat, dia eksekutif, diawasi oleh anak KDM sendiri, anak Anda sendiri, sebagai DPRD di legislatif. Apalagi jika eksekutifnya nanti diisi oleh sanak keluarga, itu namanya KKN. Dan dalam semangat reformasi, kita sangat melawan yang namanya KKN. Jadi buat rakyat Jawa Barat harus berhati-hati, tetap kritis, dan jangan ciptakan berhala baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Bidang PTKP Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Garut menindaklanjuti video yang saya sebar di Instagram dan di TikTok. Saya akan terus mengawal menindaklanjuti kasus ini sampai hukum ditegakkan dengan seadil-adilnya. Mengingat kasus ini belum ada titik temunya antara gubernur, antara yang punya hajatan Putri Karlina dan Maulana Akbar saling menyalahkan, saling tidak mengetahui bahwa itu akan diadakan pesta rakyat. Mereka seolah-olah lupa, mereka menjadi amnesia ketika ada terjadi sebuah kesalahan. Beda kalau pesta itu berjalan lancar, mereka akan angkuh dan sungguh. Inilah pesta saya, pesta rakyat, menjadi dobrakan baru. Tapi ternyata fakta berkata lain. Alih-alih Kang Deddy tidak mengetahui, Putri juga tidak mengetahui pantas siapa yang benar di antara ini. Sehingga ketika ada kesalahan, pejabat malah banyak membuat alasan, bukan berdiri di depan berhadapan dengan hukum. Berbicara soal hukum tidak boleh dihindari, harus diadili dengan seadil-adilnya. Tolong kepada Komnas HAM agar segera turun tangan, karena ini sudah ada indikasi pelanggaran atas hak rasa aman warga pasal 8G 1945 dan hak atas hidup dan hak hidup warga. Kemudian yang kedua, kepada Mabes Polri segera ambil alih kasus ini, karena dirasa kalau ditangani oleh kepolisian tingkat daerah dikhawatirkan ada konflik kepentingan di dalamnya. Kepada Mabes Polri, tolong periksa Putri Karlina, Maulana Akbar, Kang Deddy Mulyadi, panitia penyelenggara, dan juga pejabat terkait yang di dalamnya. Bila perlu, saya akan bersurat kepada Komnas HAM
dan Mabes Polri untuk segera ditindaklanjuti kasus ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajar saudara, dulu tahun 48 saudara yang suka ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, PKI, betul? Betul? Dan tahun 65 saudara banyak ulama kita dibunuh, pesantren dibakar. Saudara, siapa yang melakukan? PKI. Jadi selama ini nggak ada saudara yang ganggu habaib, ganggu ulama, ganggu pengajian. Selama ini hanya PKI. Jadi kalau ada yang mau ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu pesantren, ganggu majelis taklim, berarti nah, kalau begitu biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Takbir. Tapi ingat, kita mau ngaji bukan mau perang. Betul? Betul? Tapi kalau diganggu, diam apa lawan? Diam apa lawan? Oh, lawan saudara. Waduh, galak banget. Nah, tapi masing-masing lihat kiri kanan ya, jangan ada yang jadi provokator. Setuju? Setuju? Jangan mau kita diprovokasi, betul? Sekarang saya mau tanya nih, di atas mimbar kita lihat ada kiai, ada ustadz, ada ulama, ada habaib, duduk akrab, saling berpelukan, damai, indah tidak? Bagus tidak? Saya mau tanya umat Islam Petarukan yang ada di Pemalang, kalau lihat habaib sama ulama akur, senang tidak? Bagus tidak? Indah tidak? Dukung tidak? Takbir. Sallu ala Nabi. Begitu ahlus sunnah. Ahlus sunnah itu cinta ulama, cinta kiai, cinta habaib, cinta keluarga Nabi, dan cinta kedamaian. Betul? Betul? Dari dulu ahlus sunnah nggak pernah cari musuh. Betul? Betul? Musuh jangan dicari. Tapi kalau musuh datang sendiri, saudara, lain lagi ceritanya tuh. Saudara, ikan jambal buah terong, lu jual gua borong. Betul? Takbir. Sallu ala Nabi. Jadi saya sampaikan sekali lagi kepada semua umat Islam yang ada di sini, yuk kita ikhlaskan niat, luruskan niat kita bahwa kita hadir sekarang ini buat ngaji. Tadi kita sudah dengar bacaan Quran, betul? Kita udah dengar baca selawatan, betul? Indah tidak? Bagus tidak? Nah sekarang kita tadi juga barusan ada ceramah yang membangkitkan semangat persatuan kita. Bagus tidak? Bagus tidak? Nah karena itu kalau ada niat-niat yang nggak baik, yuk masuk ikut ngaji sama kita di sini. Ikut ngaji, baikin niat, jangan jadi pengganggu, saudara. Betul? Nah karena itu saudara, sebelum saya kemari tadi, saya didatangi oleh Pak Dandim dan Pak Kapolres. Pak Dandimnya baik, Pak Kapolresnya juga baik, yaitu Pak Arif dan Pak Eko. Alhamdulillah. Nah, mereka melaporkan Habib, situasi kondisinya seperti ini, begini. Nah, saya sampaikan kepada beliau, nggak usah khawatir Pak. Umat di sana mau ngaji, umat datang mau ngaji, nggak ada yang mau bikin ribut, betul? Betul? Asal jangan diganggu. Kalau nggak diganggu, enggak umat nggak ribut kok, betul? Nah, jadi saya sampaikan kepada Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Dandim jaga saja keamanan di luar daripada wilayah, jangan sampai ada orang mengganggu pengajian. Dan saya yakin umat Islam yang datang malam hari ini, mereka mau ngaji, mereka mau taklim, mereka mau tuntut ilmu, mereka mau sholawatan, mereka bukan mau perang, betul? Betul? Tapi kalau mereka diganggu, umat Islam tidak akan pernah mundur selangkah pun juga, saudara. Takbir. Sallu ala Nabi. Karena itu saya pesankan kepada Bapak Dandim, Pak Kapolri, tolong Pak, beberapa waktu yang lalu di masjid ujung sana ada 5 jamaah diserang dengan pedang. Ada 5 orang terluka sekarang ada di pelataran masjid. Nah saya minta kepada Bapak Dandim dan seluruh jajarannya, begitu juga Bapak Kapolres, seluruh jajarannya, segera kejar para pelakunya. Tangkap mereka. Mereka sudah bawa senjata tajam menyerang jamaah yang ngaji, nggak boleh dibiarkan. Tangkap, tebaskan mereka ke penjara. Takbir.
kepada Bapak Dandim dan Bapak Kapolres dalam waktu 1x24 jam mereka harus ditangkap. Ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa pedang, ini jamaah ngaji nggak ada yang bawa senjata tajam, betul? Tahu-tahu diserang dengan pedang. Ini baru terjadi, saudara. 5 orang terluka ada di masjid sana, sedang dijaga, saudara, oleh umat Islam. Karena itu saya minta Pak Dandim kejar pelaku, tangkap mereka, jebloskan ke penjara. Begitu juga Kapolres. Kalau Bapak Dandim dan Bapak Kapolres tidak bekerja 1x24 jam, kami akan kirim pejuang-pejuang Islam untuk kejar mereka semua. Takbir, takbir. Saya tanya umat Islam, cinta damai tidak? Cinta tenang tidak? Kita datang kembali mau perang atau mau ngaji? Tapi kalau diganggu, diam atau lawan? Takbir. Kurang ajar, saudara. Ada 5 orang jamaah mau ikut ngaji, ada di belakang. Tahu-tahu mereka diserang oleh beberapa orang pakai pedang, saudara, pakai senjata tajam, terluka. Saya ada ini, saudara, rekaman. Masih ada, mereka sedang diobati, ditangani oleh tim medis, tim kesehatan, saudara. Alhamdulillah lukanya masih bisa diatasi. Nah, ini polisi nggak boleh diam, betul? Dandim juga nggak boleh diam, betul? Saudara, dulu tahun 48-65 yang membunuh habaib, membunuh kiai, membakar pondok pesantren, membantai dari para santri, mereka adalah PKI. Kalau PKI sampai hidup lagi, saudara, mereka jelas akan berdendam terhadap umat Islam. Maka itu saya ajak semua, para habaib, para kiai, para guru, bersatu. Jangan mau diadu domba, jangan mau dipecah-pecah, betul? Saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap bela kiai? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela agama? Siap bela negara? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi. Ada apa? Jadi semua tenang, duduk semua. Ibu, Ibu. Nah, bisa duduk, Bu. Ayo duduk yang tenang, semua duduk. Nah, ini saya ceramah udah lanjut nih. Udah lanjut. Tadi Bapak Dandim dan Bapak Kapolres menyampaikan dengan santun, sopan, bijak, arif. Dia katakan, Habib, bisa kalau nggak Habib nggak usah datang deh. Jadi yang lain lagi yang ceramah nggak usah Habib, supaya kondisinya tenang. Kira-kira saya mau tanya, umat setuju gak? Setuju gak? Tapi pada Dandim yang minta. Setuju gak? Pak Kapolres yang minta. Setuju gak? Setuju gak? Nah, akhirnya saya jawab, terima kasih Pak Dandim, Anda sudah memberikan informasi yang sangat berharga tentang situasi dan kondisi di Petarukan. Tapi Pak Dandim gak usah khawatir, saya menjamin jamaah yang datang baik dari Petarukan, dari Pemalang maupun sekitarnya, saudara. Karena yang hadir sini ada yang dari Tegal, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Brebes. Kenapa kok banyak betul sih yang hadir, saudara? Ada yang dari Subang, saudara. Nah, kenapa sih kok jauh-jauh pada datang? Karena beberapa waktu yang lalu ada ancaman, betul? Jadi para pecinta nggak terima. Nah, ini gara-gara ada ancaman, Islam jadi datang dari mana-mana. Bukan mau perang, bukan. Mereka nggak mau pengajian diganggu, betul? Betul? Takbir! Nah, sekarang saya tanya dulu nih, Pak Dandim suruh saya ya sebaiknya jangan datang lah, Beb. Pak Kapolres juga begitu. Jadi saya mau tanya dulu nih yang ada di sini nih, datang jangan? Datang jangan? Bahkan udah datang. Alhamdulillah. Tapi memang saya akui Pak Dandimnya bagus, Pak Kapolresnya bagus, menginformasikan situasi dan kondisi. Akhirnya saya sampaikan ke beliau begini aja, Pak, kita bagi tugas. Bapak jaga keamanan di luar daripada lokasi acara. Kalau ada kelompok-kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu, Bapak tangani. Adapun umat, saya jamin umat tidak akan ribut, umat tidak akan bikin kegaduhan selama umat tidak diganggu. Betul? Saya mau tanya, siap jaga keamanan? Siap tetap damai? Siap tetap tenang?
saudara, Ahlus Sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku Ahlus Sunnah, bukan Ahlus Sunnah, Ahlul Fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, Ahlus Sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus Sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus Sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus Sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus Sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian Ahlus Sunnah atau Ahlul Fitnah? Ahlus Sunnah atau Ahlul Fitnah? Ayo saya mau tanya, yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul Fitnah. Ahlul Fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah nih, di atas habaib banyak semua Ahlus Sunnah. Kemudian kiai-kiai ini juga hadir, Masya Allah, semua Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bersatu, damai, tenang. Enggak, kami enggak pernah takut dengan PKI, betul? Enggak. Nah, terus ada lagi yang menarik. Tetap Pak Dandim dengan Pak Kapolres mintalah dengan santun Habib. Apa enggak bisa? Kan bisa diganti ustadz lain. Begitu. Saya jawab, boleh jawab ya? Boleh jawab? Enggak dijawab tadi. Mau tahu jawabannya? Betul. Nah, saya sampaikan kepada mereka berdua secara santun begini, Pak. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah. Besok Habib-Habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustadz-ustadz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Saya sampaikan kepada Pak Dandim, bahwa ini nggak bisa, Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustadz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan, nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau ada jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri, itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu bikin ribut? Kenapa kamu bikin gaduh? Emang kamu aja yang punya pasukan? Orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir. Kira-kira jelas gak? Makanya waktu itu saya tanya kepada Ustaz Imran nih, melalui saya punya anak saudara. Anak saya tanya, Habib datang jangan nih Pak. Saya bilang ya tanya panitia. Kalau panitianya bilang batal, ya saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mau ganggu saya, saudara. Betul? Oh, alasannya apa? Kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Sudah, ya. Saya keras terhadap preman, terhadap mafia. Saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi. Saya keras, saudara, terhadap koruptor, terhadap korupsi. Saya keras, ya, terhadap pejabat-pejabat bejat, saudara. Takbir. Takbir. Jadi kalau yang takut saya keras, jangan-jangan koruptor. Kalau takut saya keras, jangan-jangan, saudara, jangan-jangan bandar judi. Kalau takut saya keras, saudara, jangan-jangan pemabokan, betul? Takbir. Saya, saudara, kalau bertemu kiai, enggak, saya enggak keras. Saya sangat hormat kepada para kiai. Kiai-kiai, saudara, yang sepuh dimanapun saya ketemu, saya cium tangannya, saya cium jidatnya, saya takluk kepada kiai, saudara. Saya ketemu santri-santri, saya harus santun, saya harus sopan. Jadi keras atau tidak keras tergantung situasinya, betul? Kepada orang baik kita baik, orang lembut kita lebih lembut, betul? Tapi kepada orang-orang yang mau keras kita bisa lebih keras, betul? Takbir. Saya mau tanya sekarang, itu yang nyerang barusan jamaah 5 orang luka, saudara, biarkan saudara atau lawan? Biarkan atau kejar? Kita minta kepada aparat segera kejar, tangkap. Dan besok saya minta kepada Ustaz Imran dan para kiai habaib yang ada di sini, tanya kepada Kapolresnya sudah ditangkap atau belum. Nah, kalau belum ditangkap, saya akan kirim pasukan untuk kejar mereka. Kurang aja.
Nabi diserang, orang mau ngaji dibabat dengan pedang, orang mau ngaji dilukai sampai berdarah-darah. Kurang ajar. Pengecut, kalau kau berani keluar, tunjukkan di mana kau berada. Takbir. Sallu ala Nabi. Jangan saudara, saya keluar masuk ke Malang ini bukan baru sekarang, saudara. Saya sudah puluhan tahun, 40 tahun saya berdakwah, saudara. Keluar masuk kampung, naik gunung, turun ke lembah, saudara. Masuk ke desa-desa, saudara. Enggak, saya enggak pernah bikin ribut. 40 tahun saya berdakwah di mana-mana, enggak ada. Habis dakwah, panitia berkelahi, enggak ada. Habis dakwah, saudara, jamaah pukul-pukulan, enggak ada. Fitnah itu semua, saudara. Mereka melapor ke aparat, Habib Rizik itu keras. Nanti kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak pernah ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar. Betul? Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Aku harus sunnah PKI kalian, saudara. Jadi kali ini tidak diurus, saudara. Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden, saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri. Ormas-ormas preman, ormas apapun namanya, yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan. Walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal, saudara. Takbir. Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai, setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir. Saya akan ingatkan kepada seluruh laskar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, Sabang sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai. Betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Takbir. Dipikir saudara dihancam gitu, Habib Rizik nggak datang. Udah ceramahnya segitu aja dah. Udah terus. Tahun depan lagi, tahun depan. Sekarang harus lanjut. Capek. Bukan baru ceramah udah gas 7. Giginya udah gigi 7, ya sudah. Biasanya kan orang ceramah awal pelan-pelan dulu, betul? Pelan-pelan, jangan langsung gigi 7, betul? Nah, kenapa saya gigi 7? Karena saya tadi dari depan ada 5 jamaah saudara yang nggak bawa apa-apa, nggak bawa alat, niat dari rumah mau ngaji, saudara, ditebas dengan pedang di depan. Nah, yang lepas itu bubar. Saat ini dikejar sama laskar, saudara, lari, habis lepas lari, bencong. Betul? Kurang ajar, saudara. Jadi supaya masyarakat di sini tahu dah, di sekitar kita ada PKI yang ingin membubarkan pengajian, yang ingin ngadu domba Habib dan kiai, yang ingin merusak kesatuan dan kesatuan umat. Nah gitu, sekali lagi saya mau tanya semua, siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap hajar kejar siapapun yang mengganggu ulama? Siap? Takbir. Sallu ala Nabi. Saudara, kalau ada ormas atau tokoh yang saling berbeda pendapat, saudara, nggak usah saling ancam, nggak usah ribut, jangan. Kan Allah udah ajarkan dalam Al-Quran, saudara. Baca surat An-Nahl ayat 125, saudara. Di sana Allah ajarkan Nabi bagaimana cara menghadapi orang kafir ahlul kitab. Bagaimana caranya? Allah ajarkan Nabi. Apa kata Allah kepada Nabi? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Hei Muhammad, ajak mereka itu ke jalan Tuhanmu. Artinya ajak mereka masuk Islam. Tapi dengan cara apa? Bil hikmah. Apa itu hikmah? Hikmah itu al-ilmu nafi, ilmu yang manfaat, ilmu yang diamalkan, ilmu yang antara ucapan dengan perbuatan seiring sejalan.
Atau dengan kata lain, Nabi diperintahkan oleh Allah, ajak itu ahlul kitab, ajak itu orang-orang kafir masuk ke dalam ajaran Islam, tapi dengan apa? Berhikmah, dengan akhlak yang baik. Indah tidak? Indah tidak? Nggak sampai di situ. Kata Allah, wal mau'izatil hasan. Ajak mereka, kasih nasihat-nasihat yang bagus. Ini sama orang kafir. Nabi diajarkan Allah bagaimana ngadepin orang kafir. Caranya dakwah ke mereka berhikmah dan mau'izatil hasanah. Yang ketiga kata Allah apa? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak mereka berdebat. Mujadalah sudah al-jidal. Wajadilhum, ajak mereka berdebat, ajak mereka diskusi, ajak orang-orang ahli kitab tafsir tersebut untuk berdialog. Tapi ingat kata Allah, billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Masya Allah, Allah nggak mengatakan billati hiya hasan, tapi Allah mengatakan billati hiya ahsan. Jadi Allah nggak mengatakan ajak mereka dialog dengan cara yang baik, enggak. Allah katakan ajak mereka dialog dengan cara yang terbaik. Subhanallah, indah tidak Islam? Saya mau tanya, jawab yang keempat, indah tidak Islam? Bagus tidak Islam? Nah, sekarang saya mau tanya, itu kepada orang kafir saja kita nggak cocok pandangan, saudara. Kita mesti hadapi secara baik-baik, dialog dengan baik, saudara. Bukan main kejar, main hajar, bukan main serang dengan pedang, bukan, saudara. Ajak dialog, betul? Nah sekarang pertanyaan saya, kalau sama orang kafir saja kita harus ajak dialog, lalu kalau sesama muslim bagaimana? Lalu kalau sesama muslim bagaimana? Kalau sama orang kafir aja kita mesti dialog dengan cara yang terbaik, apalagi sesama muslim. Walaupun kita berbeda pendapat, walaupun kita berbeda sikap, walaupun kita berbeda ormas, walaupun kita berbeda partai, walaupun kita berbeda golongan, saudara, walaupun kita berbeda mazhab, sesama muslim dialog dengan cara yang lebih baik lagi, saudara. Betul? Betul? Ini ajaran Islam. Oh, kita tidak suka dengan ajaran Wahabi, saudara. Jangan pakai otot. Jangan main nyerang, main bakar, enggak. Ajak Wahabinya dialog, saudara. Kau mengatakan peringatan Maulid haram, apa kau punya dalil? Saya mengatakan peringatan Maulid itu boleh. Ini saya punya dalil. Ajak dialog. Orang-orang yang pakai otot, main serang, main kejar, main hentam, saudara, itu enggak punya ilmu. Bodoh. Hadapi itu Wahabi dengan dialog, ilmu dan adab, saudara. Begitu juga terhadap Syiah, saudara. Jangan pakai kekerasan, dan bakar, dan tusuk, dan bunuh, saudara. Nggak boleh. Oh, kita nggak cocok dengan Syiah, kita harus sunnah wal jamaah. Ajak dia, Syiah sini. Kenapa kamu melaknat Abu Bakar Siddiq? Kenapa kamu melaknat Umar bin Khattab? Kenapa kamu melaknat Utsman ibn Affan? Kenapa kamu melaknat Sayyidatuna Aisyah? Kenapa? Apa dalilmu? Silakan, aku mau dengar. Kami ahlu sunnah cinta kepada semua sahabat, apalagi kepada Sayyidatuna Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali radhiyallahu anhum. Saya tanya, cinta sahabat tidak? Jawab yang keempat, cinta sahabat tidak? Kita sampaikan kepada Syiah, kami cinta sahabat, ini dalilnya. Kami cinta Abu Bakar Siddiq, ini dalilnya. Kami cinta Umar bin Khattab, ini dalilnya. Hadapi mereka dengan dalil, dengan hujah, bukan dengan parang, bukan dengan kelewang, bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan. Betul? Begitu saya mau tanya, ahlu sunnah indah tidak? Ahlu sunnah indah tidak? Islam ini bagus tidak? Siapa Tuhan kita? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha agung? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Sallu ala Nabi. Ahlu sunnah begitu, saudara. Oh, saya nggak cocok dengan Habib Rizik, karena Habib Rizik keras. Ayo kita dialog. Anda katakan keras, kerasnya di mana? Apa itu yang keras? Ayo kita dialog. Ayo kita dialog.
Oh, dia katakan Habib Rizik kerasnya begini. Oh, begitu alasannya. Nah, nanti orang-orang yang mengundang saya, panitia juga menjawab, enggak, Habib Rizik itu begini karena ini, begini karena ini. Dialog. Jangan memaksakan kehendak dengan pedang, dengan lewang, seolah-olah kayak dia jagoan, saudara. Ini yang model begini kalau ketangkep pada mewek, nangis, saudara. Jangan. Baik, terima kasih sahabat santri dimanapun Anda berada ya. Keseluruhan video kita sudah menontonnya dan semoga kita terhibur ya. Dan seharusnya hal-hal seperti ini itu tentang yang ceramahnya Habib Rizik yang digerutuk oleh PWI-LS itu seharusnya pemerintah tanggap dan panitianya juga seharusnya tanggap juga ya, karena beberapa kali mereka ini berseberangan dengan FPI yang dikomandoi mungkin yang dituakan yaitu Habib Rizik, sedangkan PWLS merupakan kelompok-kelompok yang katanya sih ya membela nasabnya Wali Songo dan ingin membatalkan nasabnya Bani Pahlawi. Tanggang dari Mulyadi disimpulkan bareng-bareng ya di kolom komentar tentang amukannya Habib Bahar juga ya. Buat Anda silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar apabila Anda paham tentang video ini dan mungkin ya tahu seluk-beluknya. Jadi diskusinya nanti enak. Buat yang sudah subscribe, terima kasih. Semoga rezekinya dilimpahkan, dilancarkan, segala urusannya dipermudah. Mungkin sampai di sini dulu ya. Jumpa kita di lain waktu, mungkin bisa ketemu kembali apabila ada video-video yang terbaru, terseru. Saya akhiri, terima kasih. Sampai jumpa dan wassalam.